A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang sama-sama kami muliakan para alim ulama dan asatidz di kota Solo yang hadir pada pagi hari ini, yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan takmir Masjid Majelis Ulama Indonesia Solo, dan yang sama-sama insyaallah mendapatkan kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah pengajian Ahad pagi di Masjid Majelis Ulama Indonesia Solo. Pagi hari ini alhamdulillah Allah memberikan rezeki kepada kita untuk bisa sholat subuh berjamaah, baik di masjid ini maupun di tempat di masjid di dekat rumah kita masing-masing. Dan kemudian kita hadir di masjid ini, mudah-mudahan sejak awal kita meninggalkan rumah sampai kita berkumpul di tempat ini, setiap langkah, niat kita, pendengaran kita dan penglihatan kita semuanya mendapatkan maghfirah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, pagi hari ini tema yang menarik hati kita berjudul Al-Aqsa Qurrata A'yunina. Masjidil Aqsa sebagai penyejuk mata kita. Kita merasa rindu dengan Masjidil Aqsa. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim yang meninggikan apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, maka mau tidak mau nama Masjidil Aqsa selalu ada di dalam hati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi kawasan di sekitarnya sebagai bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah, Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Sebagian besar kita belum pernah ke Masjidil Aqsa. Sebagian besar kita belum pernah, bahkan mungkin belum membayangkan jauhnya jarak antara kota Solo dengan kota Baitul Maqdis yang sekitar 9.000 km lebih. Tetapi karena sehari-hari kita membaca ayat ini, maka kita merasakan Masjidil Aqsa pelan-pelan hadir di dalam hati kita menjadi sebuah kerinduan. Apalagi Rasulullah SAW dan para sahabat, karena cinta dan rindunya kepada Masjidil Aqsa, bukan hanya mereka berangan-angan dan bermimpi untuk pergi sholat di Masjidil Aqsa yang pahalanya dijanjikan 500 kali lipat lebih banyak daripada sholat di tempat lain kecuali di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bahkan mereka mengirimkan hartanya, bahkan mereka berangkat
menumpahkan darah mereka, menggadaikan dan menjual nyawa mereka untuk membebaskan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Tidak kurang menurut sejarah dari 10.000 orang sahabat Rasulullah SAW berangkat berdakwah dan berjihad ke Baitul Maqdis dan negeri Syam sampai mereka mendapatkan syahadah di jalan Allah. Abu Darda radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, Suhaib bin Sinan, kemudian Khalid bin Walid, Syurahbil bin Hasanah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Amr bin Al-As, dan berbagai nama-nama yang akrab di telinga dan di hati kita, maupun nama-nama lain yang tidak kita kenal, tetapi Allah muliakan mati sebagai syahid, sebagai syuhada, membela kehormatan umat Islam dan meninggikan kesucian Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Begitu juga para nabi dan rasul. Menurut Ibnu Katsir rahimahullah, tidak kurang dari 19 orang nabi dan rasul dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani adalah nabi-nabi dan rasul yang dilahirkan dan dibesarkan di Masjidil Aqsa dan di Baitul Maqdis. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, dan akhwat fillah yang dimuliakan Allah, Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis adalah penyejuk mata dan hati kita, sebagaimana yang kita rasakan dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini Allah takdirkan untuk bisa berziarah ke sana, menunaikan ibadah haji, umrah, dan kemudian langsung berjihad membebaskan Masjidil Aqsa bersama-sama. Biar semangat pagi-pagi. Takbir! 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 Walillahil hamd. Yang ada di depan kita ini adalah saudara kita bernama Muhsin. Dulu namanya Jack Kilby. Setelah memeluk Islam pada tahun 1986, beliau memilih, did you choose that name, Muhsin? Dia memilih sendiri nama itu, Muhsin, orang yang berbuat baik. Mudah-mudahan sampai akhir hayatnya beliau berbuat baik. Beliau sekarang masih pemuda, usianya baru 70 tahun. You're still syabab. Yes, insyaallah. Remaja masjid. Insyaallah. Usianya 70 tahun, lahir di kota London, Inggris. Sebelum memeluk Islam, hati beliau memang sudah cenderung kepada Palestina dan Baitul Maqdis, karena beliau menyaksikan berbagai ketidakadilan. Apalagi beliau dilahirkan dari bangsa dan negara yang menjajah Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa sejak tahun 1917. Dan beliau dibesarkan di bangsa yang salah satu bangsa Eropa yang pernah paling berkuasa di muka bumi, termasuk menjajah Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Masuk Islam tahun 1986, dan kemudian 1,5 tahun sesudah beliau masuk Islam, beliau diutus oleh para ulama dan qiyadah pemimpin muslimin di Inggris dalam sebuah tim advance terdiri dari beberapa jurnalis dan fotografer dan video kameramen untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di Palestina, karena pada saat itu dunia digemparkan oleh terjadinya peristiwa yang disebut Intifadah, bangkitnya perlawanan kaum muslimin Palestina melawan penjajah Zionis Israel yang waktu itu sudah berlangsung selama kurang lebih 30 tahun. 30 tahun lebih. Beliau berangkat ke Palestina, dan kemudian bersama rombongan juga yang menyusul, dipimpin diantaranya oleh seorang bekas penyanyi terkenal bernama Yusuf Islam atau Cat Stevens. Kemudian dari hasil investigasi, laporan, foto-foto beliau dibukukan menjadi sebuah buku besar
yang bernama Spirit of Palestine yang diterjemahkan ke dalam 3 bahasa, bahasa Inggris, Arab, dan Prancis. Buku inilah yang menjadi api yang membakar ghirah kaum muslimin di Eropa untuk kemudian kembali peduli dengan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Bapak-bapak hadirin, ikhwan dan akhwat fillah yang dimuliakan Allah, apa yang nanti akan beliau paparkan berdasarkan foto-foto yang beliau ambil dalam kurun waktu di antara tahun 1988 sampai awal tahun 2000-an. Dan kejadiannya, peristiwanya, serta keadaannya masih belum jauh berubah. Secara total, Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis yang kita cintai dan merupakan bagian dari keimanan kita itu masih dijajah oleh penjajah Zionis Israel. 31 tahun sesudah Inggris menjajah tempat itu, mereka menyerahkan bulat-bulat Palestina ke bawah penjajahan Zionis Israel dengan berdirinya sebuah negara palsu yang bernama Israel pada tanggal 14 Mei tahun 1948. Bagaimana detail kisah selanjutnya, apa yang terjadi di dalamnya, apa yang disaksikan oleh beliau, mari kita dengarkan dan kita mulai acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm just going to relate to you a few of my experiences in Beit al-Maqdis and in Palestine, and show you some selection of my photographs. Mostly it's of Masjid al-Aqsa. Islam's... Mostly, yes, mostly. Mostly of Masjid al-Aqsa, Islam's third most holy place, but the one which is under threat from Zionists. Saya insya Allah dalam kesempatan ini akan menceritakan kepada kita semua yang hadir di sini apa yang saya alami dan saya saksikan di dalam Baitul Maqdis, kebanyakan yang ada di dalam Masjidil Aqsa, sebuah masjid yang disucikan di dalam Islam, masjid ketiga yang disucikan di dalam Islam. Tetapi pada saat yang sama masjid dan kota ini sedang berada di bawah ancaman bukan saja penjajahan, tetapi rencana yang sangat sistematis untuk menghancurkan masjid ini. So just the photograph you see, this I made as a title for the presentation. It shows Jerusalem Old City from inside. Normally you see from outside, and I put just a description. Jerusalem, this where prophets trod, because every place is where prophets trod. Most of the prophets. A magnet for the righteous, because it attracted, until this day, people who have love of this place and love especially of Masjid al-Aqsa and the history of Islam. This dwelling of steadfast worshippers, because they are steadfast, they are guarding this from being under siege, and the land blessed by Allah for the nations. So this is a visual ziyarah of Beit al-Maqdis, hopefully as if you visited it a little bit. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, anak-anakku sekalian yang kucintai karena Allah, saya ingin memulai pembicaraan kita pada hari ini dengan menyaksikan foto yang saya ambil dari sebuah bukit di Baitul Maqdis ini. Ini adalah bagian tengah dan bagian terpenting kota tua Baitul Maqdis, atau nama lainnya Yerusalem atau Al-Quds. Bukan dari bagian luarnya, tetapi dari bagian dalamnya. Jadi saya berdiri di salah satu bukit di dalam kota tua Baitul Maqdis. Dan di sini saya beri pengantar where prophets trod,
ini adalah sebuah kota di mana para nabi dan rasul melangkahkan dan menjejakkan kaki-kakinya yang disucikan oleh Allah. Kota ini juga merupakan magnet for the righteous. Selama ribuan tahun kota ini telah menjadi magnet besi berani yang menarik hati orang-orang yang bertakwa dari seluruh penjuru dunia. Dwelling of steadfast worshippers in the land, blessed by Allah for the nations. Mereka kemudian bermukim, tempat bermukimnya para abidin, orang-orang yang senantiasa beribadah dengan istiqomah dan teguh di tanah yang diberkahi oleh Allah, yang datangnya dari berbagai bangsa, bukan cuma orang Arab yang tinggal di tempat ini selama berabad-abad, tetapi abidin, hamba-hamba Allah dari berbagai permukaan dunia datang ke kota ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keteguhan yang luar biasa, karena tempat ini sudah berkali-kali dijajah, dihancurkan, rakyatnya ditindas, dihinakan, tapi mereka tetap bertahan ribuan tahun turun-temurun di sana untuk mensucikan nama Allah dan mentauhidkan Allah. A visual ziarah of Baitul Maqdis. Dengan memohon pertolongan Allah, pagi hari ini ba'da salat subuh, saya ingin mengajak antum semua yang ada di masjid ini untuk sama-sama berziarah ke kota yang sangat disucikan dan dimuliakan oleh Allah ini. Mudah-mudahan meskipun fisik kita nggak sampai ke sana, hati kita bisa sampai dan semakin dekat ke sana, karena kita bisa menyaksikan gambar-gambar yang nanti akan saya tampilkan. So you see in the photograph, all of this, some of Masjid Al-Aqsa. It's not this Jami Al-Aqsa here, and Qubat Saqqara. Yang saya tunjuk ini adalah bagian dari komplek Masjidil Aqsa. Kita lihat di situ ada kubah berwarna keemasan, itu merupakan Qubatus Sakhra atau kubah batu karang, atau dalam bahasa Inggrisnya Dome of the Rock, yang merupakan bagian tengahnya komplek Masjidil Aqsa yang luasnya 14,4 hektar. Both of them and everything else in the enclosure are all part of Masjid Al-Aqsa. Behind it is Jabal Zaitun, I just mentioned. Dua kubah itu yang berwarna keemasan dan kubah yang berwarna hitam di ujung sana. Please point the Jami Al-Qibli. Point it please. I did. Please point it. I'm going to translate it. Dan kubah yang satu lagi yang berwarna hitam, dua-duanya itu adalah bagian dari Masjidil Aqsa, termasuk di dalamnya pohon-pohonan yang ada di dalam Masjidil Aqsa. Semuanya itu disebut Masjidil Aqsa. Dan di belakangnya, latar belakangnya itu adalah yang disebut bukit atau gunung Zaitun. So this a survey map from the British in 1864 of Jerusalem Old City, and you see. No, but I. Okay. Yes. You see Masjid Al-Aqsa within it. It takes up a large area of the old city of Jerusalem. Ini adalah sebuah peta yang dibuat dan digambar oleh para ahli geografi Inggris pada tahun 1864 Masehi. Perhatikan, Inggris berhasil menjajah tempat ini 1917. Peta ini sudah mereka rancang dan mereka bikin dengan sangat detail, dengan topografi yang sangat rinci, ketinggiannya, naik turunnya, bukitnya, letak air di mana dan lain sebagainya, sudah mereka bikin sejak tahun 1864. Jadi lebih sekitar 50 tahun sebelum mereka masuk dan menjajah Masjidil Aqsa, mereka sudah punya perancangannya. I will just mention as an aside from all this
This map was done as part of a survey of Palestine by an organization called Palestine Exploration Fund. Yang membuat peta ini adalah sebuah tim dari Inggris yang disebut Palestine Exploration Fund, Sunduk Eksplorasi Palestina. Jadi sudah dibikin yayasan di Inggris dan dananya sudah dikumpulkan dari seluruh rakyat Inggris, terutama dari pengusaha-pengusaha Yahudi untuk melakukan riset. Jadi mereka sebelum menjajah pakai ilmu dulu, sementara kita mau membebaskannya belum pakai ilmu. Nah, ini penting untuk kita mengambil ibrah dari sini. So they were surveying the society, Palestine Exploration Fund, was set up by prominent people in Britain, particularly some members of parliament and ministers of the time. And their aim, actually, without stating it originally, was to prepare for destruction of Ottoman Empire and the taking over of this land for their own agenda. Palestine Exploration Fund ini dibentuk oleh tokoh-tokoh dan pejabat-pejabat Inggris, khususnya anggota-anggota parlemen maupun pejabat-pejabat pemerintahan yang paling tinggi di dalam kerajaan Inggris. Meskipun mereka tidak menyatakannya secara terbuka, tetapi dari apa yang mereka lakukan sebenarnya dan seharusnya orang sudah bisa memperkirakan bahwa tujuan mereka membuat peta yang begitu komprehensif dan detail, bukan saja tentang Baitul Maqdis, tapi juga Palestina, bahkan seluruh kawasan negeri Syam dan Timur Tengah yang waktu itu di bawah kekuasaan dan kepemimpinan Daulah Utsmaniyah. Ini merupakan sebuah perancangan yang sangat luar biasa strategis untuk mengambil alih kawasan-kawasan yang tadinya dikuasai dan dipimpin oleh kaum muslimin dari Daulah Utsmaniyah. So after surveying actually the city of Jerusalem, they then spread out surveying the surrounding land, east and west and north and south. Later, when the Ottomans were defeated and their land in this region was taken and divided by the British and the French, where the survey ended, because some of the members doing the survey died and also the money ran out, they stopped surveying in the north. Where they stopped, which was just by chance, this became the border of Palestine and Lebanon. So where we see Palestine, although this shape of the map is dear to us, it just happens from the colonial agenda. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, apa yang terjadi kemudian adalah Inggris melakukan perang kepada Daulah Utsmaniyah bersama negara Eropa lain yaitu Prancis. Dan sebagaimana kita ketahui, sejak tahun 1915 sampai tahun 1917 terjadi perancangan melalui apa yang disebut perjanjian Sykes-Picot. Sebuah perjanjian yang kemudian sesudah mereka berhasil mengalahkan tentara dan pasukan Daulah Utsmaniyah, Perancis dan Inggris membagi-bagi kawasan negeri Syam. Suriah dan Lebanon di sebelah utara menjadi jajahannya Perancis, sedangkan Palestina dan Yordan di sebelah selatan sampai sebagian dari Irak menjadi jajahan Inggris. Begitu juga Saudi Arabia yang sekarang menjadi Saudi, kawasan Hijaz. Kemudian dana yang mereka gunakan untuk melakukan survei habis. Dan habisnya dana itu menyebabkan berhentinya eksplorasi yang detail dan yang peta yang sempurna dengan izin Allah juga adalah untuk Palestina, yaitu berhenti di perbatasan antara Palestina dan sekarang yang disebut sebagai Lebanon. Maka sekarang ini pada saat kita, ini tambahan kalimat dari saya, pada saat kita mengatakan kita membela Palestina, merdekakan Palestina, bebaskan Palestina, yang kita sebut Palestina itu yang mana?
Maka begitu kita sebut kata Palestina dan kita mengatakan kita akan membela Palestina dan membebaskan Palestina, yang muncul sebenarnya adalah peta yang dibikin oleh penjajahnya sendiri, yaitu Inggris. Peta Palestina yang bentuknya seperti pedang panjang itu, ya, yang kita yakini harus kita merdekakan, itu merupakan peta yang dibikin oleh penjajahnya sendiri. Sementara yang semestinya kita bebaskan sebagaimana yang pernah dibebaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Salahuddin al-Ayyubi adalah keseluruhan negeri Syam yang merupakan Ardul Mubarak. So this later map, this from the British Mandate time map of Masjid Al-Aqsa. So I mention only this is a background because many people are confused. What is Masjid Al-Aqsa? They see Qubat Saqqara, and some say this is Masjid Al-Aqsa. Some say this is not Masjid Al-Aqsa. It is the Jami Al-Aqsa on the Qibla side. Some call Masjid Qibli. Ini sekarang peta yang kita saksikan di depan ini sama, pembuatnya adalah Palestine Exploration Fund tahun 1864. Orang Inggris bahkan punya peta detailnya Masjidil Aqsa sampai ke bagian-bagian terkecilnya pada abad itu. Kita saksikan di sini. Sementara kita yang mau membebaskan Masjidil Aqsa biasanya dalam pertemuan-pertemuan seperti ini masih bingung, yang mana sebenarnya Masjidil Aqsa? Ya, kalau kita lihat seluruh yang ada di dalam tembok, ya, tembok yang di atas sampai bawah kanan kiri ini didirikan oleh Sultan Sulaiman Al-Kanuni, salah satu sultan dalam Daulah Utsmaniyah. Jadi bangunan yang sekarang kita saksikan itu bangunan yang masih baru, sekitar baru 700 tahun umurnya, ya, dibandingkan dengan umur Masjidil Aqsa yang ribuan tahun sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Ada yang bilang Masjidil Aqsa itu adalah Quba As-Sakhra, ada yang bilang Masjidil Aqsa itu Masjid Al-Qibli yang warnanya hitam. Ya, yang benar adalah yang berikut ini akan beliau jelaskan. So all of it inside the walls of the enclosure, the whole thing in the enclosure is Masjid Al-Aqsa, including the mosques, musalla, paved areas, paths, gardens, everything is Masjid Al-Aqsa on the ground and under the ground. Di tempat ini seluruh yang ada di dalam tembok itulah Masjidil Aqsa. Di dalamnya ada lebih dari 60 peninggalan bersejarah Islam di dalamnya. Di dalam komplek Masjidil Aqsa ini ada beberapa masjid. Jadi di dalam masjid, ada musola, ada madrasah, ada pilar-pilar, gapura-gapura, ada menara-menara, ada kubah-kubah, ada air mancur, ada taman-taman. Semuanya itu kita sebut Masjidil Aqsa. So just to show there is close relationship between the Muslims and the Christians there. They don't agree on the same things connected to religion, but they agree many things. And you find the mosques and the churches, the Muslims and the Christians, they are treated as badly as the Muslims. All of them. What church is this? This church is the Church of the Redeemer. It is a German church, Lutheran. Yang foto yang ada di depan kita ini saya ambil dari salah satu sudut secara sengaja untuk meletakkan kubah sebuah gereja di dekat di satu titik pandangan dengan Quba As-Sakhra. Sebagaimana kita ketahui, kaum Kristen juga tinggal di kota Baitul Maqdis dan mereka sama dijajahnya dan sama ditindasnya sebagaimana kaum muslimin. Secara akidah mereka berbeda, kita berbeda secara akidah 100% dengan mereka. Tetapi orang-orang Kristen yang tinggal di Palestina lebih banyak kesamaannya dengan Islam dibandingkan dengan orang-orang Kristen di luar Palestina. Sebagian dari mereka masih percaya bahwa
Yesus bukanlah Tuhan. Ini tambahan dari saya. Ada beberapa sekte. Gereja yang ada di sini adalah gereja Lutherian, gereja yang didirikan oleh Jerman di masa Perang Salib. Dan sebagaimana kita ketahui, seperti yang tadi beliau sampaikan, orang-orang Kristen yang tinggal di Palestina, khususnya di Baitul Maqdis, sama menderitanya dengan yang dialami oleh kaum muslimin. So the city, this place, it is holy for the three religions which developed from Nabi Ibrahim alayhi salam. So the Jewish religion, the Christian, and Islam. Here I need to correct you. The one which develops from Nabi Ibrahim, only Islam. Christian and Jews is distorting, not developing. Yeah, but this is what the people. Oh, okay. This from this. So we see in this photograph, you see part of a Christian church. You see this. Some people say Kubat Sakara is a shrine. It is this a mosque. It's masjid, and behind here. This is a Jewish cemetery. So these three, they are in this photograph. But the character of the city, it's Islamic. It is an Islamic city, like I say, organic city, and it incorporates the other religions. It incorporates not as other. But it embrace them and protect them, but with jizya for them. And in the Western country, they want to claim jizya is something unfair. Or they take money from Christians and Jews, and this it's nothing like this. They are protected by jizya, and the Muslims, we pay zakat. They don't pay zakat. Yeah. Ada 3 hal menarik yang barusan beliau sampaikan. Yang pertama, di foto ini kita lihat bukan saja ada kubah gereja Kristen Lutherian, juga ada kubah As-Sakhra, tetapi di belakang, di latar belakangnya, di sebelah kanan, ini adalah pemakaman Yahudi. Pemakaman Yahudi. Jadi dari foto ini bisa tergambar 3 agama yang menurut kebanyakan orang mengatakan bahwa ini berkembang dari agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi saya bilang sama beliau, di sini saya perlu mengoreksi, karena satu-satunya agama yang berkembang dan mewarisi ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam hanya Islam saja. Sedangkan Kristen dan Yahudi merupakan penyimpangan dari ajaran Ibrahim alaihissalam. Setuju nggak Pak? Setuju. Nah, kemudian yang berikutnya beliau mengatakan bahwa apa yang berlaku dan berlangsung di Baitul Maqdis selama ribuan tahun sejak zaman dibebaskannya Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis ini oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan syariat Islam ditegakkan, maka yang terjadi adalah selama ratusan tahun, bahkan lebih dari 1000 tahun, Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis dalam keadaan damai dan aman. Semua agama bisa hidup tanpa tekanan dan tanpa penindasan. Berbeda kalau di zaman ketika orang Kristen atau orang Yahudi yang berkuasa, maka umat agama lain, terutama Islam, dalam keadaan dijajah dan tertindas. Ada orang Barat yang mengatakan, ya tapi kan orang Kristen sama orang Yahudi harus bayar jizyah, katanya gitu. Ini merupakan sebuah penindasan. Beliau selalu menjelaskan kepada orang-orang Barat yang mengatakan seperti itu, bukan penindasan, itu suatu konsekuensi yang sifatnya logis. Tinggal di situ membayar dana keamanan. Dan orang Islam tidak membayar jizyah, tapi harus bayar zakat. Sementara orang Kristen dan orang Yahudi atau agama lain tidak diwajibkan membayar zakat dari hartanya. So I just show bits of views around from similar area, looking down on Masjid Al-Aqsa and the old city.
So you see Qubat Saqqara and the platform it sits on. And this from the other sid, from ini Jabal sudut pandang Zaitun. yang lain dari komplek Masjidil Aqsa. Kita lihat ini ada the wall, please, the wall. Ya, ini dinding ini yang tadi saya bilang didirikan oleh Sultan Sulaiman Al-Kanuni. And this Jami Al-Aqsa. Ini Jami Al-Qibli atau Jami Al-Aqsa, tempat sholat Jumatnya Masjidil Aqsa berpusat. Khotibnya sholat Jumat Masjidil Aqsa di masjid ini. Sedangkan jamaah yang sholat bisa meluber ke halamannya, ke seluruh halamannya. Incidentally, the other side of the wall from Masjid Al-Aqsa is an archaeological site. This is ruined Umayyad Palace. Ini yang bagian yang sebelah kiri dari Masjid Jami Al-Qibli itu merupakan reruntuhan istananya Sultan-Sultan Bani Umayyah. Jadi para Sultan Bani Umayyah, khalifah-khalifahnya yang berpusat di Damaskus, kalau berkunjung ke Masjidil Aqsa tinggalnya di istana yang langsung berhubungan dengan mihrabnya Masjidil Aqsa. Tapi bangunan itu sekarang sudah hancur. When the very famous Israeli archaeologist Benjamin Mazar, he was excavating this for 30 years, and when they discovered some ancient buildings, he called the Israeli press to come for a press conference on the site. And by the time the press gathered, they uncovered more. They discovered this was Islamic remains. Before, he'd been looking for evidence of Jewish temple. And he was quoted to say, if I knew this was Islamic before I called the press and the TV, I would have called the bulldozers. But because the press were there, he couldn't. So this, the remains of palace of Umayyad times, next to Masjid Al-Aqsa. Benjamin Mazar. Ada seorang ahli arkeologi Yahudi bernama Dr. Benjamin Mazar. Dia pada tahun 80-an 90-an melakukan penelitian arkeologi di tempat ini, dan suatu kali dia mengumpulkan para wartawan untuk menjelaskan apa yang dia temukan. Tadinya dia mengira dia akan menemukan sisa-sisa sejarah dari kuil Yahudi, tetapi semakin dicari yang ditemukan semuanya adalah sisa-sisa sejarah Islam, bahkan dari zaman sejak sebelum Rasulullah SAW. Dan dia mengatakan, kalau saja saya tahu apa yang saya temukan sebelum mengundang para wartawan, yang saya panggil ke sini bukan wartawan tapi bulldozer yang akan menghancurkan dan menghilangkan semua sisa-sisa bangunan yang ada di situ. Tetapi sudah terlanjur ada wartawan pada datang, dan kemudian itu merupakan pengaturan Allah. Dan arkeologis lain selain beliau sebagai tambahan juga melakukan penggalian di bawah pondasinya Masjidil Aqsa untuk membuktikan bahwa di bawah Masjidil Aqsa itu adalah kuil Yahudi. Tetapi semakin mereka gali, semakin mereka temukan tanda-tanda bahwa tempat itu adalah tempat ibadah tauhid atau tempat ibadah Islam. So this just from further along Jabal Zaitun, and then from the other side, this the wall, this where the Jews pray. Ini yang disebut tembok ratapan oleh orang Yahudi. The wall of Al-Barak. Tapi kita sebagai kaum muslimin menyebutnya dinding buruk, bukan dinding ratapan. Karena di dinding inilah menurut riwayat Rasulullah SAW menambatkan buruk pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. And this known to the Jews as Western Wall. They believe the Western Wall of their temple. They believe the site of Masjid Al-Aqsa, their temple. Orang Yahudi menyebutnya sebagai tembok barat karena mereka meyakini ini merupakan bagian barat dari kuil Yahudi yang dulu pernah berdiri di situ. Dan disinilah tempat mereka beribadah
dan menangis-nangis, sehingga karena itu disebut juga nama lainnya tembok ratapan. And in English-speaking world, they call it Wailing Wall because the Jews, they wail, they cry at this wall. They should cry. They should cry. But before 1967, when they occupied the old city and the West Bank, Golan, and Gaza, this area in front, it was Maghribi Quarter, which was endowment property for the people who came from the Maghrib, and because of their love of Masjid al-Aqsa, they settled there. So this, in 1967, the Jews, in one day, they bulldozed it. So I just show you, this is historic photo from 1929. This the Maghribi Quarter. Baik. Ini tempat yang disebut plaza atau halaman tembok ratapan ini sampai tahun 1967 itu bentuknya seperti ini. Ini adalah kawasan yang disebut Al-Maghribi Zawaya Al-Maghribi atau Maghribi Zawaya, atau disebut Moroccan Quarter. Sebuah kawasan yang merupakan tanah wakaf dan bangunan wakaf yang diberikan oleh Sultan Maroko atau penguasa Maroko untuk orang-orang Maroko yang berziarah ke Masjidil Aqsa menginapnya di kawasan ini. Selama bertahun-tahun, berabad-abad ada di situ, tapi tahun 1967, return to the previous, ya, pada saat Israel berhasil mengambil alih kota Baitul Maqdis tanggal 8 Juni tahun 1967, seluruh kawasan ini dibuldoser dalam waktu sehari rata dengan tanah. Tidak ada lagi yang tersisa rumah-rumah kaum muslimin di tempat ini yang merupakan wakaf dari pemerintahan kerajaan Maroko dan sekarang sepenuhnya dipakai sebagai tempat ibadah orang Yahudi. Sesuatu yang bukan tidak mungkin terjadi di dalam Masjidil Aqsa nantinya. And this section of Jami al-Aqsa with the dome. Sebagian dari Jami al-Aqsa atau Jami al-Qibli. And from the minaret in the southwest, just to show you everything, some of this is gardens, all of the gardens are Masjid al-Aqsa, as well as what you see, there is Jami al-Aqsa in the distance and Qubat Saqqara. Saya mengambil gambar ini dari atas sebuah menara di sebelah tenggara Masjidil Aqsa untuk mengambil sudut pandang yang bisa mengcover seluruh halaman Masjidil Aqsa. Kita lihat peninggalan-peninggalan yang ada di situ, di setiap bangunannya itu, baik gapura-gapuranya, kubah-kubahnya, kemudian pelatarannya, sampai ke bagian-bagian yang kecil, semuanya itu didirikan dan dibangun di zaman yang berbeda-beda dan di dalamnya terkandung sejarah yang masing-masing berbeda dan panjang sekali. I will just mention, I'm up one of the minarets to take this photograph, and at that time and to this day, the Israelis military, they banned any Muslim going up the minaret because for them any high place is a strategic military position. How did you manage? How did you manage? We just did it. We just did it. I went with one brother. He managed to get the keys, and we went up, which was difficult because these are ancient steps going around, and because nobody went up, years and years of pigeon droppings are inside. So instead of the steps, like steps, it's like this with the pigeon droppings. And when we get to the top, we see this. And the brother who took me, I discovered when I returned another time, he became Shahid. Saya mengambil gambar ini dari sebuah menara, dan semua menara yang ada di Masjidil Aqsa itu terlarang untuk dinaikin oleh tentara-tentara Yahudi. Mereka selalu melarang
kaum muslimin untuk naik ke atas menara-menara itu, karena menara-menara itu akan memberikan sudut pandang yang sangat strategis bagi kaum muslimin, dan itu sangat berbahaya buat mereka. Dan ketika saya masuk, tadi saya tanya, kok bisa kamu masuk? Ya alhamdulillah bisa aja, katanya gitu. Dia ditemani oleh seorang Palestina, yang ketika kami menaiki menara yang usianya sudah ratusan tahun itu, ada bagian-bagian tangganya yang sudah rusak dan hancur. Jadi naiknya aja ke atas itu sudah nggak mudah, karena anak tangganya sudah ada yang rusak dan hancur. Dan beberapa tahun kemudian sesudah kami berhasil mengambil gambar ini dari menara-menara itu, saya mendapat kabar bahwa pemuda yang menemani saya ke atas menara itu sudah syahid, dibunuh oleh tentara Israel. Through the arches, there are arches surrounding the platform with the dome of the rock inside. And just to say, the dome on the left, this is the oldest building in this in the compound of Masjid Al-Aqsa. This Qubat Silsila, when they wanted to build Dome of the Rock, they didn't know how to build the shape. They didn't do it before, so they built a small version in the center of the enclosure. When it was successful, they built Qubat Sakara, the large version, next to it, around the rock. Kita lihat di sini ada gapura, ada pilar-pilar yang mengelilingi bagian tengah platform dari Masjidil Aqsa, dan kemudian kita saksikan di sebelahnya Qubatus Sakhra itu ada sebuah kubah kecil yang namanya Kubah Al-Silsilah. Ini adalah kubah yang paling tua di dalam Masjidil Aqsa yang masih berdiri. Jadi letak Kubah Al-Silsilah ini setelah diukur oleh para arsitek dari kaum muslimin belakangan di zaman kita, ternyata letaknya persis di tengah-tengah halaman komplek Masjidil Aqsa yang tidak beraturan. Jadi halaman Masjidil Aqsa itu seluruhnya yang 14,4 hektar itu, panjang masing-masing sisinya itu tidak sama. Tetapi kalau diukur, maka Kubah Al-Silsilah ini persis di tengah-tengahnya. Dan saya kasih tambahan sedikit. I'm going to add information from Dr. Khalid's research. Dr. Khalid's research. Jadi ada penjelasan dari Dr. Khalid Al-Awaisi, salah seorang ahli sejarah yang bukan Dr. Khalid, tapi Dr. Haytham Ar-Ratrut, seorang ahli arsitektur sejarah di Universitas Az-Zain, An-Najah, An-Najah University, An-Najah National University in Jerusalem, in Nablus. Dr. Haytham Ratrut menjelaskan bahwa penampang Masjidil Aqsa, panjangnya, kemudian lebarnya yang berbeda, sampai juga bagian sisinya, semua empat-empatnya itu, kalau kita angkat, maka kemudian kalau kita letakkan di penampang Ka'bah yang asli, itu persis sama. Jadi Ka'bah itu sekarang yang kita tawaf sekarang ini bentuknya kubus, tetapi aslinya bukan kubus, karena masih ada bagian Hijr Ismail. Dan penampang Ka'bah yang asli itu bentuknya, panjangnya, lebarnya, meskipun skalanya berbeda, semuanya sama persis dengan penampangnya Masjidil Aqsa. Karena itu Dr. Haytham Ar-Ratrut menyimpulkan desainernya Masjidil Aqsa dengan desainernya Ka'bah itu orang yang sama. Wallahu a'lam bishawab. So just to show some of the area around, which for me is very beautiful. Ini adalah bangunan Kubah As-Sakhra dari dekat. And this on the platform containing Qubat Sakara and other. Ini pelataran utamanya Masjidil Aqsa, di mana di situ ada 4 kubah, 5 kubah malah. This is one. The fifth one. Jami Al-Aqsa. You can point. Ya, di situ ada berapa kubah di situ, Pak? Ada 5 kubah yang terlihat di foto itu. Bahkan 6 kubah. There are 6 domes
in the picture. Ada 6 kubah. Yang pertama yang paling besar, kemudian yang paling depan ini, yang ketiga yang kecil itu, kemudian 2, sama yang paling belakang nyempil di tengah-tengah itu adalah kubahnya Jami Al-Qibli. Kalau sudut pandang pengambilan gambarnya nggak pas, nggak bisa kelihatan semuanya. And you see women gathered there to pray. The women pray at the Dome of the Rock, but also they are very attracted to it. They gather outside it and inside it every day. Kaum muslimah paling banyak berkumpul di Kubah As-Sokhra ini secara alamiah begitu. Tidak ada aturannya, tapi biasanya ibu-ibu lebih banyak tertarik ke situ pada saat sholat Jumat, sholat Idul Fitri maupun sholat-sholat lain yang ngumpul. Mereka selalu lebih banyak ada di dalam atau di sekitar Kubah As-Sokhra itu. And this from another minaret. Ini juga diambil dari menara yang lain. Below is one of the wudu fountains. One of the wudu fountains. Ini adalah salah satu tempat tempat wudu ya, tempat wudu. Air mancur tempat wudu. Ada beberapa air mancur di sekitar situ yang sampai sekarang masih bekerja dan bisa dimanfaatkan. Just to mention, I am up this time up Minaret Silsila. And this also, there is Bab Silsila and Kubat Silsila, the old building. This, the Silsila, it's referring to the belief of the chain used by Sulaiman alayhi salam in judging. In what? In making judgment. Okay. Jadi menara yang saya naikin ini namanya Menara Al-Silsilah. Kemudian ada Kubah Al-Silsilah yang tadi kita tahu, dan ada pintu gerbang juga namanya Al-Silsilah. Al-Silsilah ini adalah merujuk kepada salah satu metode Nabi Sulaiman alaihissalam kalau melakukan pengadilan. Ya, silsilah, mengetahui si fulan ini anaknya fulan ini dan seterusnya atau kepemilikan sebuah barang. Wallahu a'lam bishawab. And this Kubat Sakura covered with tiles, and the tiles from many eras. Originally, time of Abdul Malik Marwan, when it was built, he covered with tiles. And over time, these started to break up, so they have been replaced in different eras. So what you see is from different times. And now the majority from Ottoman times, majority from Turkey and from Persia. I'm calling it Persia and not Iran. Bangunan yang ada di depan kita ini kita lihat, perhatikan lebih detail, ada keramik-keramik yang sangat indah. Kalau kita lihat keramik-keramik itu meskipun warnanya serasi dan sama, tetapi hampir di seluruh bagiannya ada bagian-bagian dari zaman yang berbeda. Karena pertama kali didirikan oleh Sultan Abdul Malik bin Marwan pada abad ke-8 Masehi. Beliau meninggal tahun 705 Masehi. Abdul Malik bin Marwan ini mendirikan Kubah As-Sokhra berdasarkan urunan harta yang dikumpulkan dari hasil panennya kaum muslimin di Mesir. Waktu itu Mesir sangat kaya sekali dengan hasil pertaniannya. Bahkan digambarkan dalam sejarah, saya kasih tambahan sedikit dari beliau, bahwa orang Mesir pada saat itu membayar zakat dan memberi sodakoh kepada orang-orang Hijaz yang sekarang merupakan orang Saudi, dan bukan sebaliknya. Dan kita lihat keramik yang ada di sini itu berasal dari berbagai zaman, karena ada yang hancur kemudian direnovasi, hancur direnovasi. Sebagian besar yang ada sekarang ini adalah dari peninggalan dinasti Utsmaniyah atau Kesultanan Utsmaniyah yang berpusat di Istanbul, Turki. Yes, just okay, but it's only in that order we can. Just to show some other scenes around and more of the tile work. And you see Quran over the
portico of the doors. And this one of the guards with the job of cleaning the ancient door. Ini salah satu marbot Masjidil Aqsa yang tugasnya membersihkan pintu Dome of the Rock. And the people gather and enter. So this inside. Ini adalah bagian dalam dari Qubatus Sakhra. Behind the wood, you see wooden barrier. The rock is behind. Kita lihat ini ada pagar dari kayu yang orang bisa melihat ke dalamnya. Di dalam pagar kayu itulah batu karang. Sebagaimana kita ketahui, Dome of the Rock itu, kubah itu menutupi sebuah ujung dari batu karang. Jadi Masjidil Aqsa ini sebenarnya didirikan di atas sebuah gunung karang. Dan bagian tertinggi dari gunung itu ada di dalam kubah ini. Dan disitulah menurut riwayat yang sahih, Rasulullah SAW berdiri dan kemudian pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beliau melakukan mi'raj, tembus ke sekian banyak langit sampai ke Sidratul Muntaha. Karena itu sebagian ulama mengatakan ini adalah, meskipun secara fisik ada gunung-gunung yang lebih tinggi, tetapi tempat ini adalah tempat yang paling dekat dengan langitnya Allah Subhanahu Wa Taala. And so just if you can see, this is made like a palace for Allah inside the Dome of the Rock. Ya, kita lihat hiasan-hiasan yang mirip dengan hiasan-hiasan istana yang didirikan oleh para sultan di dalam bangunan Qubatus Sakhra ini. And this we are looking down on the rock. You managed to go up. Yes, but very difficult. Yeah. Very difficult. Return to the. And I couldn't get the doors open, so no light coming in about shining the street. Dia menyelinap naik berhasil ke atas dan bisa mengambil gambar ini. Agak kurang jelas. Can you go to the rock? To the rock. Yes, move. Yes. Ini adalah batu karang yang ada di dalam kubah As-Sakhra itu, yang diyakini sebagai tempat di mana Rasulullah SAW melakukan mi'raj ke Sidratul Muntaha. Dari sisi yang berbeda. And then this underneath the rock there is a cave. Di bawah batu karang itu ada gua yang di dalamnya ada musolanya. It's believed then the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he came on the night journey, he prayed in here. Menurut salah satu riwayat, di malam Isra Mi'raj itu Rasulullah sempat juga turun ke bawah sini dan melakukan sholat di dalamnya. He prays sunnah, not leading all the prophets in prayer, which he did in Masjid Al-Aqsa. It's very nice to pray in this cave. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah saya berkesempatan untuk juga sholat. In the cave, a very ancient mihrab. Di gua itu ada mihrab yang sangat tua dan sepertinya ini berasal dari zaman Bani Umayyah juga. This from the time of the Umayyad. Ya, jadi sekitar 700 tahun yang lalu kira-kira. This inside the dome. Ini bagian dalamnya, interior, desain interiornya Qubatus Sakhra. And this inside this shrine there is part of the rock, an indentation. They say footprint of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allahu alim. Itu ada kubah yang kecil itu, di bawahnya diyakini ada makom atau tempat berpijaknya Rasulullah SAW ketika melakukan Isra Mi'raj. Wallahu a'lam bishawab. And some of the decoration is mosaic. This also because the mosaic from time of Umayyad, you will find it's very similar to the Umayyad Mosque in Damascus. Kalau kita lihat desain interiornya ini sama persis dengan Masjid Umayyah yang ada di Damaskus, Jami Umawi yang ada di Damaskus. Karena memang didirikan oleh dinasti atau sultan yang sama. And part of the ceiling. Sebagian dari langit-langit. And more mosaic. Kemudian mozaik-mozaik.
And this, the ladies gathered for Ya, kaum salat. muslimah untuk melakukan sholat di sini. Continue. I give them extra rakat. You can go outside the masjid now. This old man coming every day to teach Quran in Kubat Sakura. He's teaching brother and sister. Mbah yang sepuh ini selalu duduk di sini dan mengajarkan Quran kepada siapa saja yang mau belajar Quran kepada beliau di sini. And reading Quran. This is by the door of Kubat Sakura. Ini adalah pintu utamanya Quba As-Sakhra. Facing the Qibla, so they are facing Jami Al-Aqsa. Menghadap ke arah kiblat dan menghadap ke Jami Al-Qibli atau Jami Al-Aqsa. And waiting for the Salah. Menunggu waktu sholat. It's on the door of salah satu pintunya dan salah satu dekorasi design geometris. on Kubat Sakura. Ini dekorasi ini tidak mungkin dibikin tanpa pengetahuan matematika dan geometri yang baik ya. This is Kubat Silsilah, the Inilah oldest. Kubah Al-Silsilah, kubah tertua dan yang ada di tengah-tengah Masjidil Aqsa. So you see the closeness of the two buildings. Ya. And inside it. Ini bagian dalamnya Kubah Al-Silsilah. And around the other side. Just the different designs in the area. And this was outside Mimbar that from Mamluk times. This Mimbar Burhanuddin. Ini salah satu mimbar Masjidil Aqsa. He was one of the Khatib, Sheikh Mohammed Jamal. And he retired, but he kept his office in Masjid Al-Aqsa because the people will come to learn from him and ask him Ini questions. Syekh Muhammad Jamal pada waktu itu adalah salah seorang mantan khotib Masjidil Aqsa yang sudah pensiun tetapi selalu hadir di Masjidil Aqsa karena orang-orang masih meminta fatwa kepada beliau untuk masalah-masalah keseharian. And this was architect Isam Awad. Because it's a large building and very ancient, so it constantly need repair, restoration, renovation. So he's in charge. Ini Insinyur Hisham Alward, seorang arsitek yang bertugas secara full time untuk melakukan renovasi dan perbaikan di seluruh komplek Masjidil Aqsa dan selalu memang bagian dari itu. Takmir atau ketakmiran Masjid Al-Aqsa sampai hari ini masih dipegang oleh kerajaan Jordan. Tapi takmirnya saja, nggak punya kekuasaan keamanan apa-apa. And this, the library of Masjid Al-Aqsa, inside one of the old madrasas. Perpustakaan Masjidil Aqsa yang ada di bangunan yang disebut Golden Gate, sebuah gerbang emas. Most of the madrasas are closed because of the difficulty, so they make other use of them. They are closed because of the difficulties of the situation. Beberapa perpustakaan yang ada di Masjidil Aqsa ditutup karena kekurangan dana dan berbagai kesulitan lainnya. Is it the place where Imam Al-Ghazali is writing Ihya Ulumuddin? Is the place where Imam Al-Ghazali? No, that comes. And this is the office of a clinic because if many thousands of people come to Masjid Al-Aqsa, so there is a clinic inside the masjid. Ini adalah klinik, ya, puskesmas, pusat kesehatan di Masjidil Aqsa untuk melayani para ziarawan atau orang-orang yang berziarah ke Masjidil Aqsa kalau mereka sakit dan selalu ada dokter yang siap melayani. So with the doctor there. This was just something of one demonstration. This during the first Intifada. After the Jummah prayer, the women initiate and call the men for First or second Intifada? First Intifada. Ini salah satu sholat Jumat di mana para wanita dan anak-anak berkumpul melakukan unjuk rasa
menunjukkan dukungannya terhadap perjuangan para mujahidin dalam intifadah yang pertama. Intifadah yang pertama berlangsung antara tahun 1987 sampai tahun 1993. Dimulai dari sebuah kejadian, yaitu truk militer Israel menabrak mati 4 orang remaja laki-laki di Gaza. Sejak itu kemudian terjadi kebangkitan perlawanan meskipun mereka hanya bersenjatakan batu. And you see Jami Al-Aqsa, this from the roof of Qubat Sakhra. Ini saya ambil gambar Mas Jami Al-Qibli dari atapnya Kubah As-Sakhra. And another view in the distance there, Jami Al-Aqsa. And around, this the children playing in the compound because everywhere is occupied except this is a safe place for them. Anak-anak bermain dengan bebas dan gembira di halaman Masjidil Aqsa tanpa perasaan takut, karena di luar Masjidil Aqsa tidak ada tempat yang aman buat anak-anak. Sewaktu-waktu anak-anak Palestina di luar Masjidil Aqsa bisa jadi sasaran kejahatan tentara Israel yang lewat dan lain sebagainya, tetapi kalau di dalam Masjidil Aqsa mereka bebas bermain dengan gembira. So this on the western side of the enclosure. Bagian baratnya Masjidil Aqsa ini terdiri dari bangunan-bangunan, ada madrasah, ada kubah, ada air mancur untuk wudhu ini dari berbagai zaman yang dibangun. So this Sabil Kate Bay, this for drinking. This. Ini sebuah air mancur khusus untuk air minum. Ya, langsung bisa diminum airnya. Ya, sebagai tambahan ya, di masa lalu sudah menjadi kebiasaan dari para penguasa Muslim untuk menyediakan air minum di jalan-jalan secara gratis untuk rakyatnya. Itu merupakan kewajiban bagi setiap penguasa. Kalau ada penguasa Muslim yang tidak mampu menyediakan air minum gratis untuk rakyatnya, dia dianggap penguasa yang gagal atau penguasa yang zolim. Itu sudah menjadi pakem. Ya. Kalau sekarang kita minum aja harus bayar, pakai air yang dibungkus pakai plastik dan yang jual bukan Muslim lagi. So this also there is arcades in the western side, and this design on the buildings of the madrasas. Is this the roof, the roof or in up in the ceiling? Ini salah satu langit-langit di salah satu bangunan di sebelah barat Masjidil Aqsa. Dari Mamluk design. Dari desainnya kita bisa melihat ini dari zaman Mamluk, ya, sesudah zaman Salahuddin. And behind the ladies is Masjid Barak. Ini adalah Masjid Buraq. Where is the other side of the wall of Barak where the Jews are praying. Bagian lain dari dinding Buraq, yang di atasnya ada Masjid Buraq. This Masjid Barak, and inside Masjid Barak, bagian dalamnya Masjid Buraq, under the ground, di bawah tanah ini masjidnya. And this they say to tie the Barak. Ini ada sebuah lubang yang katanya tempat buraq ditambatkan, tetapi besinya tentu saja bukan itu lagi, replikanya begitu. Wallahu alam. And around the compound. Nah, kita saksikan ada pohon-pohon zaitun di situ tadi. This other wudu, tempat wudu. Continue, please. Please continue. This Mamluk buildings. Yes. And these are madrasas. Madrasah peninggalan zaman masa lalu. This Ottoman dome, that is the dome of those who love the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And minaret Asbat. Salah satu menara. And Madrasah Al-Aqsa. Madrasah Al-Aqsa di dalam komplek Masjidil Aqsa. They are teaching the poor children from the old city. Mereka memberikan pelajaran kepada anak-anak miskin dan duafa di kota tua Baitul Maqdis untuk belajar gratis di sekolah ini.
And the older boys playing volleyball there. And this Bab Asbat leading out. This one, the Golden Gate, which is sealed for 1,000 years. The other side of this, there are Sahaba buried. Ini di dalamnya ada 2 orang sahabat yang dimakamkan di sini. And makamnya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, and the other one, where there are the domes, in one of them, I show you in here, this room under the dome. Ruangan ini ada di bawah kubah yang di sini, dan return to the room. This at this time was zakat office. Back in history, in the time of Imam Al-Ghazali, he lived in this room. Di ruangan ini Imam Al-Ghazali pernah tinggal di tempat ini dan menulis sebagian dari Ihya Ulumuddin di tempat ini. Okay, but then I have to go a long way. This is not. I know, but this only what we see. This the zaitun growing in ground of Masjid. Ini buah zaitun yang ada di halaman Masjidil Aqsa. Sebagaimana kita ketahui, ada banyak pohon yang usianya bukan cuma ratusan, bahkan lebih dari 1000 tahun, masih hidup dan masih berbuah. And the gardens of Masjidil Aqsa. Taman-taman Masjidil Aqsa. Ini sisa-sisa bangunan di mana anak-anak bermain. In the northwest corner, southwest corner, the children are playing. This is ancient architectural remains there. And this Islamic museum in this corner, and inside it, one of the Qurans inside. Just there are many ada Qurans museum peninggalan-peninggalan sejarah Islam yang ada di salah satu sudut Masjidil Aqsa, dan ini merupakan mushaf yang dipamerkan, salah satu mushaf dari zaman yang cukup lama. And so this Jami Al-Aqsa, and in front wudu fountain called Al-Kas. Ya, di depan Jami Al-Qibli ini ada air mancur, tempat wudu. And this around the outside of Jami Al-Aqsa. Ini tempat di halaman-halaman di sekitar Jami Al-Qibli. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, mulai menit ini silahkan kalau ada yang mau bertanya langsung angkat tangan aja, dan kemudian kita bisa mulai diskusi. Sambil beliau masih terus menjelaskan satu persatu fotonya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Continue. The window from Jam. Now these are guards. Ini ada di antara penjaga-penjaga Masjidil Aqsa. They are guarding Masjid Al-Aqsa and employed by Jordanian government, but paid very small money. Mereka digaji dengan gaji yang sangat kecil oleh kerajaan Yordan sebagai takmir masjidnya. Sebagian besar mereka melakukan pengawalan dan penjagaan Masjidil Aqsa karena kecintaannya kepada Masjidil Aqsa. Karena itu organisasi seperti Sahabat Al-Aqsa juga sebagian dari dana yang dikumpulkan kita kirimkan untuk membantu kehidupan mereka. Para murabitun, penjaga, atau murabit itu jangan-jangan asal katanya marbot itu ya, marbot murabit, sama-sama mirip-mirip. They are protecting Masjid Al-Aqsa for the love of Masjid Al-Aqsa. And this old man is coming a long way every day from a village to pray in Masjid Al-Aqsa and every day reading Quran. Orang-orang tua seperti ini banyak yang datang dari beberapa kampung yang jauh dari Masjidil Aqsa, sengaja ke Masjidil Aqsa hanya untuk melaksanakan sholat berjamaah atau membaca Al-Quran. This one of the guards of Al-Aqsa, he has the key of the old Al-Aqsa, Al-Aqsa Kadima, underneath the ground, which is under Jami Al-Aqsa, and also to the east of Jami Al-Aqsa. This is the key. Ini salah satu penjaga Masjid Al-Aqsa yang memegang kunci pintu di bawah musola yang ada di Masjid Al-Aqsa, musola basement. Dan sebagai tambahan, sebagian besar dari para murabit ini adalah orang-orang yang memang turun-temurun menerima amanah untuk menjaga Masjidil Aqsa.
Bukan saja karena mereka karyawan, tetapi kakeknya, kakek buyutnya, kakeknya lagi, canggahnya terus sampai ke atas, sampai ke zaman Umar bin Khattab adalah orang-orang yang memang menjaga Masjidil Aqsa. And this is underneath Masjid. Ini bagian basement, bagian bawah tanahnya Masjidil Aqsa. And this underneath. And this the underground part. Bagian bawah tanahnya Masjidil Aqsa. Al-Marwan. This in Crusader times, they were keeping their horses here. Waktu pasukan salib yang pertama masuk ke Baitul Maqdis dan menguasai Masjidil Aqsa, pasukan salib itu meletakkan kuda-kudanya, mohon maaf, buang kotoran, makan dan sebagainya di Masjid Al-Marwan ini. And the steps they are going up this in the same underground part. The steps go to this part, they say under the dome, the cradle of Nabi Isa alaihissalam. Ada yang menyebut dalam sebuah riwayat bahwa di tempat ini, di Masjid Al-Marwan ini, Musola Al-Marwan ini ada sebuah krater, ada sebuah cekungan di mana diyakini oleh suatu riwayat di situ tempat buayannya Nabi Isa alaihissalam. And this new doorway to Masjid Marwan, it used to be without good access. So this was made in recent years, which the Israelis were very, very upset about. They made a big Ini adalah salah satu pintu yang tadinya dibuka, tadinya tertutup selama berabad-abad, kemudian dibuka untuk memudahkan orang masuk ke Masjidil Aqsa, dan penjajah Israel sangat marah terhadap pembukaan pintu ini. And now inside Masjid Al-Aqsa. Ini bagian dalam dari Masjidil Aqsa atau Jami Al-Qibli. This Jami Al-Aqsa. And then different aisles of Jami Al-Aqsa. There are seven aisles. Ini adalah bagian dalam Masjidil Aqsa. Ada 8 lorong di dalam Masjidil Aqsa, 7 lorong di dalam Masjidil Aqsa. And this inside to the left is Mihrab Zakaria. This is one of the old mihrab. Mihrab what? Zakaria. Ini adalah mihrabnya Nabi Zakaria alaihissalam di dalam Masjidil Aqsa. Ingat, ini bangunan-bangunan yang kita saksikan, pilar-pilarnya, marmernya dan sebagainya. Ini bukan yang dulu disaksikan oleh Rasulullah SAW maupun disaksikan oleh Umar. Udah nggak ada. Yang di zaman Rasulullah bahkan digambarkan ketika Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj, beliau menemukan ya tempat itu ya rata dengan tanah, sama seperti yang ditemukan oleh Umar. Bahkan di halaman Masjidil Aqsa itu merupakan tempat pembuangan sampahnya orang Kristen Romawi. Jadi bangunan yang sekarang kita saksikan ini baru sesudah zamannya Rasulullah dibangunnya. This just at the mihrab of Masjid Al-Aqsa. Masjid Jami Al-Qibli, mihrabnya. And gathered for the salah. And one of the imams teaching in majelis taklim sesudah ini, mungkin pengajian Ahad pagi ini ya. And this in Mihrab Zakaria. Mihrab Nabi Zakaria. Makamnya Nabi Zakaria ada di mana? Di kota Aleppo, di Suriah. Yang masjidnya sekarang dihancurkan oleh Syiah Bashar Assad. You will find very close association here with Zakaria alayhi salam and Sulaiman alayhi salam and Nabi Daud alayhi salam. Di masjid ini kita akan menemukan sisa-sisa yang sangat erat mengaitkan antara Nabi Zakaria, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, dan nabi-nabi yang lain. Ada yang mau bertanya, Pak? Silakan Pak. Do you have the picture of Mihrab Siti Maryam? Mihrab Siti Maryam. Yeah. Not that I know. I might have. He heard, as many other people heard, that Maryam alaihi salam was raised and groomed inside Masjidil Aqsa in the mihrab of Masjidil Aqsa. Udah nggak ada lagi kayaknya, cuman where she was born. Yes. It's just outside. Yeah.
and she spent her time in this area. Yeah, which part of the Masjid I Al-Aqsa? don't know. And she's also buried just outside. It's in a very small area. Maryam alaihassalam lahir di luar Masjidil Aqsa. Kemudian sebagaimana kita ketahui, ayah beliau menazarkan akan menginfakkan Maryam ke Masjidil Aqsa, sehingga dia dibesarkan sejak umur 6 tahun di dalam komplek Masjidil Aqsa. Tapi Pak Muhsin nggak pernah ada yang ngasih tahu di mana tempatnya, karena bangunan yang sekarang ada nih sudah sangat berbeda dengan yang ada di zaman waktu itu. Tapi makamnya Maryam ada di luar Masjidil Aqsa, dan saya ada fotonya katanya. I will try to find out where. Saya catat katanya, dan saya akan cari itu tempatnya katanya. Silakan, Dek. Oh ya, nanti yang merupakan tugasnya itu dari kompleks itu yang menandakan dengan jelaskan kalau itu adalah bangunan yang sama satu banyak lagi kesimpulan dari Syam itu apa saja yang sekarang itu apa saja? First question, we know that the Masjid Al-Aqsa was the first Qibla. Yes. Which part of the compound as the center of the Qibla? Because in Makkah we have Kaabah. Yes. Where in Masjid Al-Aqsa is the center of Qibla? Okay. As far as we know, this Qibla was the rock, Saqqara. But we only know this because when Umar ibn Khattab radiallahu anhu came and took the city from the Christian, and then they cleaned the area of Masjid Al-Aqsa, and he ordered, because this area was destroyed by the Romans, and it had been used as a rubbish dump. So he ordered it first of all to be cleaned, and also a simple mosque to be built, which was made of wood, and it was on the Qibla side of the enclosure. But when they were deciding what to build where, it was suggested they build the other side of the rock. Therefore, if they built the other side of the rock, then when the Muslims prayed, they will be facing the first Qibla as the rock, and the second Qibla, the Kaaba. And he said, no, we will make the Jami Masjid the other side. Who said that? Omar. Make it the other side so that the Muslims are not confused about the Qibla. So when they pray in Jami Al-Aqsa, the first Qibla is behind. Ini jawabannya bagus sekali. Beliau mengatakan kalau dari riwayat-riwayat yang ada, maka pusat dari kiblat itu pada saat itu adalah batu karang yang ada di bawah Dome of the Rock, yang letaknya di tengah-tengah komplek Masjidil Aqsa. Dari mana kita tahu? Karena ketika Umar bin Khattab datang pertama kali sesudah membebaskan Masjidil Aqsa dan mendapatkan kunci pintu kota Al-Quds dari Patriarch Sophronius pada saat itu, maka yang pertama kali dia lakukan adalah membersihkan batu karang itu dari sampah-sampah. Ya, setelah bersih, kemudian beliau mendirikan sebuah masjid atau musola yang sederhana dari kayu yang letaknya tidak di atas batu karang itu, karena ada beberapa usulan untuk mendirikan masjid yang letaknya di sisi di mana kalau orang sholat bisa menghadap batu karangnya yang ada di tengah sekaligus menghadap ke arah Ka'bah. Tidak, kata Umar, kiblat sekarang hanya satu-satunya adalah Ka'bah. Dulu memang ini kiblat, tapi sekarang sudah bukan kiblat lagi. Ini luar biasa keputusan seorang faqih yang menjadi pemimpin,
yang tidak akan menyisakan keraguan dan kebingungan buat umatnya. Coba bayangkan kalau ya kiblat itu masjid itu dibikin di belakangnya batu karang ini, dan kemudian kita sholat di sana menghadap ke dua kiblat sekaligus dalam satu garis yang sama, maka mungkin akan ada bid'ah yang berkembang yang masih mau menganggap batu karang yang ada di Masjidil Aqsa itu sebagai kiblat yang lain sesudah Ka'bah. Tetapi masjid yang kemudian didirikan dan kemudian didirikan ratusan tahun kemudian oleh penguasa-penguasa yang lain, letaknya kalau kita sholat membelakangi kiblat yang lama dan menghadap kiblat yang terakhir, yaitu Ka'bah Baitullah. The second question is the so-called Bilad Sham consists of which countries nowadays? Bilad al-Sham, it's the whole region. The whole region. It's what is now Syria, Jordan, Palestine, and Lebanon. And part of Iraq. And part of Iraq. Part of Iraq, maybe part of Saudi Arabia in the north. Yeah. Just to mention as well, that whole area is what the very hardline Zionists desire to take for themselves. They have a map, and it shows all of this, and it shows what is now Saudi Arabia, including Medina, because for them it's Yathrib was a Jewish city. Iya, yang sekarang disebut di Bilad Syam sekarang ini sudah terbagi-bagi dalam beberapa negara: Suriah, Lebanon, Palestina, Yordan, sebagian dari Irak, dan sebagian utara dari Saudi. Itu masuk. Dan sebagai sedikit tambahan dari saya, sebagian kecil dari Turki bagian selatan juga masuk. Nama kawasannya Iskanderun. Iskandarin itu ada di kawasan yang berbatasan dengan Suriah sekarang, dan orang-orangnya berbahasa dua, bahasa Turki dan bahasa Arab. Dan mereka merupakan orang-orang yang menyebut dirinya sebagai Ahlus Syam juga. Nah, tambahan tadi dari Pak Muhsin, orang Yahudi khususnya Zionis sangat menginginkan wilayah yang sama dengan negeri Syam mereka kuasai sepenuhnya, dari batas sungai Efrat sampai ke sungai Nil. Karena itu tambahan dari saya sedikit, konon bendera Israel yang ada dua garis itu, atas sama bawah yang warnanya biru itu, menggambarkan dua sungai itu, sungai Efrat dan sungai Nil, yang ingin sekali mereka kuasai dan ingin sekali mereka dirikan apa yang disebut Eretz Israel atau Israel Raya. Dan Eretz Israel itu masuk ke kawasan Saudi sampai ke Madinatul Munawwarah, sampai ke kota Madinah. Ini yang akan menjelaskan kenapa selama berabad-abad ada orang Yahudi bermukim di Yathrib sebelum Rasulullah SAW lahir. Karena apa? Karena mereka sudah membaca di kitab-kitab mereka yang lama bahwa akan hadir seorang nabi akhir zaman dan memimpin umat manusia dari tempat itu. Sayangnya menurut mereka lahirnya bukan dari keturunan Ishak, tapi lahir dari keturunan Ismail alaihissalam. Pertanyaan terakhir dari adik ini yang pakai topi. The last question is, from this little boy. He asked, who built Masjidil Aqsa? Siapa yang membangun Masjidil Aqsa? Katanya adik ini. Siapa namanya, Dek? Oh iya, Anas. Anaknya Ustadz Faiz ya? Oh, pantesan pinter. Ya. Monggo. Okay. This what I understand about Masjid Al-Aqsa. This from hadith that the Prophet ﷺ was asked, what was the first mosque on earth? And he said, the Kaaba, and it was built by Adam. And then he was asked, what comes next? And he said, Masjid Al-Aqsa, and the space between them was 40 years. This also from Adam and his sons. Jadi Nas, kata Pak Muhsin, saya menjawab pertanyaannya Anas dengan membacakan hadis Rasulullah SAW
ketika beliau ditanya oleh Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat beliau, "Ya Rasulullah, masjid mana di muka bumi yang pertama kali dibangun?" Kata Rasulullah, "Ka'bah Baitullah." Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, "Yang kedua, masjid yang berikutnya?" Masjid yang berikutnya adalah Masjidil Aqsa. Jarak antara dibangunnya Ka'bah sampai ke dibangunnya Masjidil Aqsa ada berapa? 40 tahun ya. Jadi menurut riwayat ini kemudian para ulama menyimpulkan Masjidil Aqsa kemungkinan besar pertama kali dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Siapa yang membangun pertama kali? Nabi Adam alaihissalam. Kemudian nanti di zaman sesudah Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama kali menyempurnakan bangunannya adalah Nabi Yakub alaihissalam, atau nama lainnya adalah Israel. Karena itu kita nggak boleh mengatakan laknatullah ala Israel, karena Israel itu adalah Nabi Yakub alaihissalam. Kalau kita mau melaknat, laknatullah as-Suhyuni, ya, Zionis atau al-Yahud. Jadi bukan Israelnya, karena Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah cukup banyak berbincang-bincang. Foto-foto yang dimiliki oleh Pak Muhsin jumlahnya lebih dari 1000 foto. Jadi kalau mau diputerin satu persatu bisa berbulan-bulan baru selesai. Tetapi apa yang barusan kita saksikan mudah-mudahan memenuhi niat awal kita tadi, yaitu mendapatkan kesempatan berziarah secara virtual. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada hari ini menambah keimanan kita, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan para sahabat, dan menambah kecintaan kita kepada Masjidil Aqsa. Sebelum ditutup, saya beri kesempatan kalimat terakhir, last remark, closing remark from you. I would just say thank you for coming and listening to what I have to say and looking at some of the photographs. We have so much to say, and it's longer because I am sorry I don't speak Bahasa Indonesia. Terima kasih karena sudah hadir pada pagi hari ini, dan saya mohon maaf karena saya belum bisa bahasa Indonesia. Kulo boten saged basa Jawa. So when I speak and we have to translate, it makes it much longer. And I have so many photographs. Kalau saya bisa bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, mungkin saya bisa menjelaskan dalam waktu yang lebih panjang dan bisa banyak yang kita lihat. We can be here till tomorrow, so we don't have the time. Kita bisa ngobrol sampai besok lagi. Thank you for your time. Terima kasih waktunya atas kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsira. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. I would just ask. Please, to keep the Masjid Al-Aqsa and the people of Masjid Al-Aqsa and the people of Palestine in your du'as. Saya minta satu saja permintaan, tolong jaga dan selalu sebut Masjidil Aqsa dan orang-orang yang ada di sekitarnya di dalam doa-doa kita. And if we cannot do very much, it's very difficult to overcome this problem of occupation. If we can't do very much, your doers, keeping the occupation in your heart as something bad, and to know that, what the situation that's happening now, it happened before. During the Crusades, this was occupied by the Crusaders for nearly 100 years, and they were very strong. And they came to an end, and they were finished, and they were gone. And inshallah, that will happen again. This is the same kind of occupation of Crusaders, and inshallah, it will be finished before 100 years. If not, if it didn't finish, then it will finish, inshallah, before 200 years. Even 1,000 years, it's Allah is the Lord of time. So 1,000 years is nothing. It's only a test for us. Kalau kita menyaksikan penjajahan terhadap Palestina dan Masjidil Aqsa sebagai sesuatu yang besar, yang di luar jangkauan kemampuan kita untuk menghadapinya, saya minta satu hal lagi saja.
tolong diletakkan penjajahan terhadap Masjidil Aqsa dan warga yang ada di sana itu sebagai sesuatu yang sangat buruk di dalam hati kita. Jangan biarkan hati kita ridho sekali-kali kepada apa yang terjadi di sana terhadap Masjidil Aqsa maupun kaum muslimin. Dan ini adalah sesuatu yang terjadi bukan hanya di zaman kita, sudah pernah terjadi sebelumnya, bahkan lebih kejam, lebih berdarah-darah, yaitu pada saat perang salib dan di masa-masa sebelumnya. Tetapi begitu kejamnya, begitu lamanya, Allah Subhanahu wa taala pun mentakdirkan penjajahan itu selesai. Ada jalan keluarnya yang diberikan oleh Allah. Kalau nggak bisa 100 tahun kita membebaskan Masjidil Aqsa, insya Allah sebelum 200 tahun Masjidil Aqsa sudah akan bebas. Kalau nggak bisa juga mungkin 1000 tahun. Allah yang mengendalikan waktu yang akan menentukan. 1000 tahun itu bukan panjang, sedikit dan sebentar saja, tidak panjang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memilih kita dan generasi di bawah kita sebagai orang-orang yang membebaskan Masjidil Aqsa dalam waktu yang tidak lama lagi insya Allah. Dan sebentar lagi kita akan duduk seperti ini, sujud, ruku, bermajlis taklim di halaman Masjidil Aqsa merdeka insya Allah. Takbir, takbir, takbir. Walillahilham. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. I have already reminded by the takmir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lebih baik.